Di tengah kemajuan teknologi dan teleskop raksasa yang menembus batas galaksi, manusia modern semakin takjub menyaksikan keluasan alam semesta. Namun, bagi umat Islam, kekaguman terhadap jagat raya bukanlah hal baru. Berabad-abad sebelum teori kosmologi berkembang, Al-Quran telah mengajak manusia merenungi langit, bumi, dan segala isinya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat kauniyah, ayat yang berbicara tentang alam, menjadi bukti bahwa wahyu dan ilmu pengetahuan tidak saling bertentangan, bahkan saling menguatkan. Al-Quran berkali-kali mengajak manusia untuk memperhatikan penciptaan langit dan bumi. Dalam surah Fussilat ayat 9 hingga 12, Allah menjelaskan bahwa penciptaan bumi dan langit berlangsung dalam 6 masa. Istilah 6 masa atau sitati ayam dipahami oleh banyak mufasir sebagai 6 fase atau tahapan, bukan 6 hari dalam pengertian 24 jam sebagaimana waktu manusia. Konsep bertahap ini menarik karena sains modern pun memandang pembentukan alam semesta dan bumi sebagai proses evolusi kosmik yang panjang, bukan peristiwa instan. Para ilmuwan abad ke-20 memperkenalkan teori dentuman besar atau Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari satu titik sangat padat dan panas sekitar 13,8 miliar tahun lalu mengembang hingga kini. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 disebutkan bahwa langit dan bumi dahulu adalah suatu yang padu atau ratak, kemudian dipisahkan atau fatak. Ayat ini sering dikaitkan dengan gambaran awal alam semesta yang menyatu sebelum terjadi proses ekspansi kosmik. Tidak berhenti pada asal-usul, Al-Quran juga menyinggung tentang pengembangan alam semesta. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 47 disebutkan bahwa Allah meluaskan langit. Sains modern membuktikan bahwa alam semesta memang terus mengembang. Penemuan yang diperkuat oleh pengamatan pergeseran merah galaksi-galaksi jauh. Fakta ini menjadi salah satu pilar kosmologi modern dan semakin memperlihatkan kesesuaian antara ayat kauniyah dengan realitas ilmiah. Lebih jauh, Al-Quran juga menyebut fenomena duhan atau asap dalam proses penciptaan langit, Qs Fussilat 11. Istilah ini menarik perhatian para ilmuwan dan cendekiawan muslim, karena kosmologi modern menyatakan bahwa pada tahap awal, alam semesta dipenuhi oleh gas dan partikel-partikel kosmik yang menyerupai kabut atau asap kosmik. Dari gumpalan gas inilah kemudian terbentuk galaksi, bintang, dan planet. Gambaran tentang asap ini seakan menjadi isyarat bahwa alam semesta pernah berada dalam fase material yang belum terstruktur. Tak hanya soal asal-usul, Al-Quran juga berbicara tentang keteraturan peredaran benda langit. Dalam surah Yasin ayat 40, ditegaskan bahwa matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ilmu astronomi modern membuktikan bahwa planet-planet bergerak mengelilingi bintang, satelit mengelilingi planet, bahkan matahari pun bergerak dalam orbitnya mengitari pusat galaksi. Semua bergerak dalam sistem yang teratur, presisi, dan tunduk pada hukum gravitasi yang konsisten.